pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. GKJ Gandaria Due Bakat. Vote now on YouTube channel GKJ Gandaria. Kategori Geguritan: Aditya Triwasono Sunu. Kategori Puisi: Anindya Melisa Ayu. Kategori Nyanyi Dewasa: Diajeng Judithia Dian Kunti Triha. Kategori Nyanyi Anak: Amadeus Cheryl Eleanor Arnita. Clairin Valeria Sekar. Shalom, selamat hari Minggu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diwartakan selama 2 minggu berturut-turut, bahwa pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara online. Kami berharap Bapak dan Ibu semuanya telah mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus pada kali ini dipimpin oleh Pendeta Didik Christian Adi Cahyono dan Pendeta Elizabeth Simanjuntak dengan tema khotbah Seni Merawat Keluarga. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat dimohon berdiri. Mari kita berlitani untuk panggilan beribadah. Wahai para keluarga Allah, Tuhan telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Syukur kepada Allah sumber kehidupan. Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya bagi setiap kita. Cinta kasih-Nya menjadi dasar kami untuk mengasihi. Tuhan hadir menemani dalam suka dan duka kehidupan kita. Syukur kepada Allah sahabat sejati kami. Sebagai rasa syukur kita, mari datang kepadanya dengan penuh sukacita. Kami siap untuk memuji Tuhan. Umat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 sampai dengan 3. Bait 1 dinyanyikan semua umat, bait 2 orang tua,
dan bait 3, anak-anak. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat yang terkasih, marilah di dalam hati kita masing-masing kita mengaku bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di tengah kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Rasa angkuh dan sombong masih menggoda dalam diri setiap kita. Ampunilah kami ya Tuhan. Iri hati dan benci masih muncul dalam relasi persaudaraan di tengah keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan. Sejenak, mari merenung atas dosa yang kita lakukan.
Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Maha Pengasih, ampunilah segala kesalahan yang kami lakukan. Kepadamu-lah kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sumber kehidupan kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Pada saat ini, ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, ataupun mungkin ada di antara kami yang beribadah sendiri, kami tetap mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan di dalam hidup kami, keluarga yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Pada saat ini ya Bapa, bersama-sama dengan anggota keluarga kami siap untuk merenungkan sabda-Mu. Kami memohon hikmat Tuhan memimpin setiap kami. Terlebih lagi, kiranya Roh Kudus hadir mengurapi hamba yang juga akan menyampaikannya, sehingga setiap kami dapat bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Pimpinlah setiap kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi setiap kita pada hari Minggu ini didasarkan dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam rangka bulan keluarga dan dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia beserta Hari Pekabaran Injil Indonesia, saat ini kita melakukan ibadah bersama. Jikalau biasanya dari Komisi Anak ada ibadah khusus, di sini dalam rangka bulan keluarga kita beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kiranya seluruh anggota keluarga kita merasakan kesehatan dan sukacita ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, karena berhubung saat ini kita beribadah bersama anggota keluarga, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari beserta adik-adik dari Komisi Anak. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Jika diberi kesempatan untuk menyimbolkan keluarga Bapak Ibu dan saudara-saudari, Bapak Ibu akan menggunakan simbol apa untuk menggambarkan keluarganya? Untuk adik-adik, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk
menggambarkan keluarga adik-adik, adik-adik akan memakai gambaran seperti apa? Kemudian yang kedua, kenapa memakai simbol tersebut? Sudah coba dipikirkan Bapak Ibu dan adik-adik? Kalau misalnya saya secara pribadi, saya menggambarkan keluarga saya itu seperti es campur. Ya, es campur kan itu isinya beragam dan juga manis, segar seperti itu. Demikian pula saya memakai gambaran es campur itu untuk menggambarkan keluarga saya. Bahwa keluarga saya itu seperti es campur, beragam karakter dan juga memberikan kesegaran di dalam hidup saya. Nah, kalau adik-adik dan Bapak Ibu sekalian akan memakai simbol apa? Karena saya tidak bisa mendengarkan jawaban dari Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya sudah meminta ini jawaban dari adik-adik dari Komisi Anak. Jadi kita akan mendengarkan jawaban mereka. Keluarga aku seperti kopi susu. Kenapa bisa kopi susu? Karena manis dan pahitnya seperti kopi susu. Begitu juga dengan keluargaku. Manis dan pahitnya seperti kehidupan keluargaku. Terima kasih. Seperti awan. Kenapa? Karena dia lembut dan manis. Menurut aku, keluargaku seperti jus alpukat. Mengapa keluargaku disebut seperti itu? Karena itu minuman kesukaanku. Jus alpukat bisa menyehatkan tubuh karena ada vitaminnya. Rasanya manis dan enak. Ditambah topping susu dan keju, bisa membuat aku makin suka, senang, dan ceria. Keluargaku seperti secangkir kopi yang manis dan pahit. Saat pahit, kami terkadang bertengkar karena sesuatu. Dan saat kami manis, kami saling rukun dan saling mencintai sesama keluarga. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, ternyata jawabannya beragam ya. Ada yang menyimbolkan keluarganya seperti kopi, ada yang menyimbolkan seperti awan, dan lain sebagainya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seperti apa? Coba dikomunikasikan dulu. Orang tua mungkin memberitahu kepada anaknya simbol apa yang tadi difikirkan, terus anak juga memberitahu simbol apa yang dipergunakan untuk menggambarkan gambaran keluarganya. Dan kenapa pakai simbol tersebut?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengapa di awal saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan dan berbicara tentang simbol keluarga di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudari? Karena bacaan Alkitab kita yang didasarkan dari Matius 21 ayat 33 sampai 46 mengajak kita untuk merenungkan keberadaan keluarga yang dianalogikan seperti kebun anggur. Di dalam bacaan kita yang awal disebutkan bagaimana Yesus mengingatkan para imam, kepala, dan juga orang-orang Farisi tentang perumpamaan yang menggambarkan seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur dan menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap. Penggarap-penggarap di sini yang memelihara dan juga menjaga kebun anggur itu ya, adik-adik sekalian. Dan bagaimana ketika setelah sang tuan memberi kesempatan kepada penggarap-penggarap untuk bekerja memelihara kebun anggurnya, sang tuan pergi dan kemudian ketika waktu panen tiba, sang tuan datang, sang tuan ingin meminta hasil dari kebun anggur tersebut. Tetapi ternyata di dalam bacaan Alkitab kita, ketika sang tuan datang melalui hambanya, utusan-utusannya, ternyata utusan tersebut ditolak oleh penggarap-penggarap. Utusan dari sang tuan tadi ditolak karena sang penggarap berharap supaya dialah yang memiliki sepenuhnya hasil panen kebun anggur itu. Di dalam bacaan Alkitab kita disebutkan ternyata tidak hanya sang hamba saja yang ditolak, tetapi juga putra atau anak dari sang tuan pun juga ditolak. Bahkan kalau misalnya kita katakan diceritakan di dalam bacaan Alkitab kita, para penggarap itu menangkap anak dari sang tuan dan membunuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, gambaran yang kita baca di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46 ini merupakan gambaran bagaimana sikap para penggarap-penggarap kebun anggur yang awalnya dipercayakan untuk mengelola kebun anggur, ternyata ketika diminta untuk hasil panennya, untuk berbagi bersama dengan sang tuan, ternyata sang penggarap itu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Mereka menolak untuk membagi hasilnya kepada sang tuan dan mereka juga berharap bisa sepenuhnya memiliki kebun anggur tersebut. Ya, ini merupakan satu gambaran orang yang tamak dan hanya mengutamakan dirinya sendiri ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, pesan utama yang ingin ditujukan kepada setiap kita bagaimana sang pemilik kebun anggur meminta pertanggungjawaban dari para penggarap kebun anggurnya. Sang pemilik tuan kebun anggur itu tidak berharap bahwa hasilnya bisa lebih banyak, tapi paling tidak ada hasil, ada tanggung jawab yang diberikan. Dan ketika kita membaca, ternyata para penggarap itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya. Karena keegoisan, karena ketamakannya, justru sang penggarap ingin mengambil alih dari kebun anggur tersebut. Dan di sini ketika kita membaca bagaimana perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk mengingatkan para imam merupakan satu gambaran bahwa Tuhan memandang umatnya secara khusus keluarga itu seperti gambaran kebun anggurnya.
Dan ketika kita berbicara siapa penggarap-penggarap itu, penggarap-penggarap merupakan kita sebagai orang tua. Ketika Bapak Ibu sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapatkan anak, merawat dan membesarkan anak, Tuhan juga meminta pertanggungjawaban para orang tua. Kalau misalnya di sini kita membaca apa yang telah kita lakukan sebagai orang tua, sebagai penggarap-penggarap yang dipercayakan oleh Tuhan. Apakah kita seperti para penggarap-penggarap tersebut? Ketika sudah dipercayakan, justru kita berharap lebih, mengeksploitasi bahkan anak-anak kita. Kita menginginkan dan memegang erat bahwa anak-anak kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita. Sehingga kadangkala kita lupa bahwa anak-anak kita itu berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan yang juga harus kita pertanggungjawabkan. Seberapa banyak kita, para orang tua, sudah menggarap kebun anggur itu sehingga anak-anak kita menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya untuk para orang tua saja, untuk adik-adik dan teman-teman pemuda remaja, ketika tadi di dalam bacaan Alkitab kita bahwa Tuhan menyambut umatnya seperti gambaran kebun anggur, begitu juga keluarga kita dianalogikan seperti gambaran kebun anggur, dan kita anak-anaknya termasuk pohon anggur tersebut. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah anggur yang enak dan mendatangkan sukacita bagi Tuhan? Bagaimana adik-adik? Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah anggur yang segar dan enak dimakan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini ketika kita bersama-sama menghayati Matius 21 ayat 33 sampai 46, sebagai keluarga kita diajak untuk merenungkan gambaran kebun anggur tersebut. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu keluarga kita dengan suka dukanya, dan ketika nanti pada waktunya Tuhan ingin meminta hasil panen, meminta pertanggungjawaban, apakah kehidupan keluarga kita bisa menggambarkan gambaran kebun anggur yang membawa sukacita bagi semua orang? Atau justru saat ini kebun anggur kita masih layu, gersang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ajakan untuk kita renungkan di minggu hari ini suatu tema yang cukup menarik. Dalam rangka bulan keluarga, kita diajak untuk merenungkan tema seni merawat keluarga. Mengapa dikatakan seni? Karena memang tiap keluarga punya cara masing-masing untuk memelihara kebun anggurnya. Antara keluarga A akan berbeda dengan keluarga B. Salah satu contohnya saja tadi di awal, analogi yang saya gunakan untuk menggambarkan keluarga saya seperti es campur, berbeda dengan analogi yang Bapak, Ibu, dan adik-adik gunakan. Seni merawat keluarga merupakan satu undangan bagi kita
sudah seberapa jauh kita, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, saling memelihara kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita karena di masa pandemi ini sibuk dengan tugasnya masing-masing, merasa ya sudah sibuk, sampai bahkan tidak ada komunikasi di antara orang tua, anak, atau mungkin adik dan kakak? Pada saat inilah kita sama-sama diingatkan bahwa kehidupan orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri merupakan satu gambaran kebun anggur yang dititipkan Tuhan kepada kita. Apakah hasilnya mau manis, asam, karena anggur juga ada asam-asamnya ya Bapak Ibu. Apapun itu, apakah kita sudah merawatnya, memeliharanya, sehingga kehidupan keluarga kita berkenan bagi Allah. Kita diminta untuk terus merawat kebun anggur Tuhan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mengelolanya masing-masing. Setiap keluarga berbeda cara, tidak bisa untuk disamakan. Setiap anak punya cara untuk mengembangkan dirinya. Biarlah melalui bacaan kita pada saat ini, permenungan kita di awal pembukaan bulan keluarga, kita semakin memiliki semangat untuk merawat kebun anggur yang Tuhan sudah percayakan. Caranya gimana merawat kebun anggur? Silakan nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan adik-adik untuk beraktivitas nanti setelah ibadah ini, karena biasanya kan adik-adik di Komisi Anak ada aktivitas bersama ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana aktivitasnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih satu foto keluarga dan dengan kreativitas Bapak Ibu dan adik-adik mengemasnya sehingga menjadi bingkai foto yang indah. Dan di situ bisa Bapak Ibu membuat satu simbol yang menggambarkan keluarga Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mengapa aktivitas ini dibuat? Supaya menjadi pengingat. Wah, saat ini di pembukaan bulan keluarga kita diingatkan untuk terus merawat keluarga kita supaya menjadi kebun anggur yang indah di hadapan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu dan adik-adik tidak memiliki foto keluarga, Bapak Ibu bisa memakai foto atau gambar keluarga seperti itu, nanti bisa di download, di print seperti itu gambarnya. Dan di sini saya memakai simbol anggur karena juga merupakan satu gambaran kebun anggur Tuhan. Pada waktunya nanti di kemudian hari ketika kita melihat kembali foto ini, bingkai foto ini, kita diingatkan bahwa kita terus diajak merawat keluarga kita sehingga pada waktunya bisa menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini bisa beraktivitas bersama dan ketika sudah bisa mengirimkan fotonya kepada Komisi Anak atau juga kepada saya sehingga kita bisa melihat aktivitas ini sebagai aktivitas keluarga. Dan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sama-sama mengingat bahwa keluarga memiliki peran penting, ini merupakan titik awal bahwa kita diminta untuk mengabarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan untuk memeliharanya, wujudnya jelas di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur untuk kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus,
meskipun secara online, tapi biarlah perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini sebagai wujud pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita sebagai keluarga Allah. Mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus saat ini dan saat hening bagi kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, seluruh warga GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja selama 2 minggu berturut-turut, maka dalam ibadah di minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan di minggu ini bertepatan dengan peringatan dan perayaan 2 hari besar bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja di dunia. Kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kita merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan juga saat ini, momentum ini bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk pemeliharaan iman bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menjelang Ia disalibkan. Dan yang ketiga, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir, menciptakan persekutuan dan menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini, kita meyakini Yesus hadir dan juga bersabda kepada kita, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai alat atau sarana pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur ini adalah tanda pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penebusan dan penyelamatan bagi umat manusia. Yang kedua, melalui bentuk makan bersama, hal itu menunjukkan bahwa orang-orang percaya, kita semua adalah anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, mari kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan ini dengan penuh rasa syukur dan hormat
sebab kasih-Nya menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita menerima berkat Tuhan ini. Kita memujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 157, bait yang pertama. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti dan anggur yang ada di depan kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan. Sebelum kita menerimanya, mari kita hening sejenak. Mari kita mengingat, mari kita mengenang Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di surga. Mari kita meyakini Kristus juga hadir di dalam kehidupan kita. Dan mari kita memastikan bahwa kehidupan kita dipelihara oleh-Nya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah dan makanlah dengan yakin dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan dan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan ini adalah tanda dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah dan minumlah dengan mengingat
bahwa darah dari Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi penebusan kita yang sempurna. Minumlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini. Marilah di dalam hati kita masing-masing kita mengaku dan mengucapkan di dalam hati kita, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sampai sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru 157 bait yang keempat. Ibadah ini hampir usailah, namun Kau Tuhan tinggal roti dan anggur barang fana. Kau surya hidup dan perisaiku. Umat dimohon berdiri. Bersama-sama umat di segala tempat dan abad, marilah kita ikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali.
Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus mendampingi kami di dalam kami mengarungi kehidupan di tengah pandemi ini. Kami merasakan karya dan campur tangan Allah di dalam kehidupan kami. Namun realitas di sekeliling kami membuat kami sadar bahwa masih ada banyak orang-orang yang harus terus berjibaku, berjuang untuk bisa bertahan. Oleh karena itu, kami mengingat mereka di dalam doa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang Kau berikan tanggung jawab menentukan kebijakan, baik dari tingkat pusat sampai di daerah. Allah memberkati agar kebijakan-kebijakan yang ditempuh sungguh-sungguh bisa berdampak, agar kami juga terus bersama-sama menyadari bahwa perjuangan melawan pandemi ini bukan perjuangan kami sendiri. Berkatilah para pemimpin kami. Kami membawa serta juga saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami, para dokter, juru rawat, orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, yang saat ini mengerahkan seluruh daya upaya untuk melawan pandemi ini, merawat orang-orang yang terpapar, dan juga mempertahankan kesehatan diri mereka sendiri. Allah kiranya menaungi mereka dengan berkat, dengan perlindungan, agar mereka semua terus berjuang, sekaligus terus membaktikan dirinya. Kau berkati keluarga mereka, yang juga dengan ikhlas melepaskan bakti mereka bagi negeri. Dan karena itu kami berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia. Kiranya Engkau terus memberikan kesadaran yang tinggi agar turut berpartisipasi melawan pandemi ini. Paling tidak dengan membangun disiplin diri, menjaga diri agar tidak terpapar dan juga tidak memaparkan. Berikanlah kami terus kekuatan untuk bertahan, untuk berjuang, agar kami bisa terus menjalani hari-hari pemberian-Mu, meskipun kami sadar sungguh terasa berat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak, yang harus kehilangan mata pencaharian, yang harus kehilangan sumber pendapatan. Allah, berkatilah mereka agar terus bisa bertahan sembari terus mencari peluang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan. Ajarkan pada kami untuk membangun kepekaan bagi mereka, agar kami tidak tinggal diam, tetapi kami juga tergerak untuk menolong, untuk berbagi hidup, untuk berbagi berkat, untuk berbagi peluang dan kesempatan. Kami berdoa, kiranya kami semua turut serta untuk menjadi alat Tuhan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk keluarga besar kami, seluruh warga GKJ Gandaria, dimanapun kami berada. Apapun bidang yang sekarang kami geluti, pun ketika kami tengah berjuang dengan berbagai situasi yang harus kami tanggung, tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak berputus asa, agar kami terus bisa melihat harapan,
agar kami terus bisa berbagi asa dengan sesama. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, Allah menolong mereka, Allah menopang mereka, agar mereka terus berjuang untuk pulih dan sembuh. Saudara-saudara kami yang terbeban berat karena berbagai pergumulan hidup, topanglah mereka ya Tuhan, agar mereka terus bisa merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kesulitan yang mereka harus hadapi. Ajarkan kami untuk mendengarkan, untuk mengulurkan tangan bagi mereka, agar kami bisa bersama-sama membangun semangat sangkul sinangkul ing bot repot. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing, pergumulan keluarga kami, pergumulan pribadi kami, di dalam doa pribadi kami. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami. Kami serahkan semuanya dengan yakin dan percaya Allah terus hadir bersama-sama kami. Allah merangkul kami. Karena itu kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Firman yang mendasari persembahan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pengumpulan persembahan diiringi Kidung Jemaat 433, bait 1 sampai dengan 2. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, menyerahkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar berguna untuk pelayanan kami kepada Tuhan dan sesama kami. Ajarkan senantiasa kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, seperti anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang mencari, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak sadar. Dalam kesenangan ucaplah syukur bersama. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini saatnya mengakhiri liturgi ritual kita untuk memasuki liturgi sosial kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.